Selamat datang di channel Detik Info. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Jakarta. Dilansir KNBC Indonesia, pemerintah telah melarang mudik lebaran 2021. Kebijakan melarang mudik lebaran ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan angka penularan dan kematian COVID-19 yang masih tinggi terutama pasca libur panjang. Apalagi, pada perayaan Lebaran tahun lalu telah terjadi angka kenaikan rata-rata kasus harian infeksi COVID-19. Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN TNI Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, libur Lebaran tahun lalu mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% dengan penambahan kasus harian 413-559 serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889-3.917. Sedangkan, persentase kematian mingguan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 kasus kematian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja bersama parlemen mengutarakan, setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50% baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif COVID-19. Bahkan dampak dari kenaikan kasus pada masa libur Natal dan Tahun Baru lalu hingga kini masih terjadi. Budi Gunadi menyebutkan, total kasus aktif COVID-19 kini berjumlah 130.000 dengan 80% diantaranya tidak ke rumah sakit RS, sedangkan 20% ke RS, 5% masuk ruang ICU, intensive care unit dan sekitar 2% meninggal. Persoalan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari 130.000 kasus aktif itu mencapai 26.000 atau sekitar 20% dan apabila jumlah kasus aktif meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS juga akan semakin banyak. Di seluruh dunia kita tahu dalam minggu-minggu terakhir, kasus aktif naik kembali. Banyak teori mengenai ini tapi saya belum berani bilang yang pasti. Tapi ini karena adanya varian terbaru yang dari London. Indonesia baru masuk di bulan Januari dan sampai saat ini kita belum tahu berapa persen. Tapi baiknya kita antisipasi jangan sampai kejadian di kita, kata ex-wakil Menteri BUMN ini. Menkes menyebut, guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik. Selain memastikan ketersediaan obat-obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/RW. Kepala BNPB Doni Monardo meyakinkan seandainya pemerintah membiarkan kesempatan liburan atau memberikan izin mudik maka akan berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian akibat COVID-19. Jadi keputusan Bapak Presiden melarang mudik atau pulang kampung atau apapun sebutannya itu harus kita perkuat dengan sistem manajemen dimulai dari sekarang, tegas Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan sanksi bagi masyarakat yang nekat melakukan aktivitas mudik pada tahun ini. Namun, pengenaan sanksi bisa saja dilakukan dengan mengacu pada aturan yang lain. Misalnya, aturan pelarangan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 yang keluar dari wilayah Jabodetabek. Hal ini bisa berlaku juga bagi kendaraan yang akan menuju ke Jabodetabek. Adapun sanksi terberat akan mengacu pada Undang-Undang UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jika mengacu pada aturan tersebut, hukuman paling lama adalah 1 tahun kurungan dan maksimal denda hingga 100 juta rupiah. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun
tahun dan, atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Bunyi pasal 93 yang dikutip CNBC Indonesia. Sementara itu, dalam pasal 9 ayat 1, menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Aparat kepolisian juga akan memberikan sanksi berupa permintaan kepada masyarakat yang kedapatan mudik untuk segera memutarbalikkan kendaraannya. Selanjutnya, Jokowi diminta pasang badan soal larangan mudik 2021. Pemerintah harus belajar dari pengalaman tahun lalu terkait kebijakan larangan mudik 2021. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, Joko Setijowarno menegaskan butuh diterbitkan peraturan Presiden, Perpres, untuk larangan mudik 2021. Hal ini guna memperkuat larangan mudik tahun ini. Tahun lalu pelarangan mudik hanya berdasar peraturan Menteri Perhubungan dan untuk lingkup DKI Jakarta ada peraturan gubernur. Menurut Joko ini akan mengulang kesalahan di tahun lalu, di mana Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan, karena masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu perlu diterbitkan peraturan Presiden tentang pelarangan mudik Lebaran 2021, supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan mudik 2021 dapat bekerja maksimal. Jelas Joko dalam keterangan resmi, dikutip Senin, tanggal 29 Maret tahun 2021. Polri jelas tidak mau dipaksa kerja keras, apalagi tidak ada dukungan dana tambahan dari instansi terkait. Diterbitkannya Perpres juga supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan mudik Lebaran 2021. Berkaca dari tahun lalu, data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah pada saat musim pelarangan mudik Lebaran 2020, sebanyak 1.293.658 orang masuk ke Jawa Tengah. Potensi mudik Lebaran ke Jawa Tengah tahun 2020 diprediksi sebesar 5.956.025 orang. Tidak mudik 3.335.374 orang, 56%. Mudik 2.203.729 orang, 37%. Dan mudik dini 416.922 orang, 7%. Sebelumnya, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PKM, mulai 6 sampai tanggal 17 Mei tahun 2021. Adapun larang mudik Lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah Demikian berita ini. Terima kasih telah menonton channel ini.